Nah, eh, jadi ininya basic konsepnya ya probability itu buat itu nilai numerik. Jadi antara 0 sampai 1 yang dia itu mengukur kemungkinan terjadinya suatu event yang dia itu tidak pasti, uncertain. Nah, dia kan 0 sampai 1 ya. Jadi kalau ditulis tuh jadi 0 sampai 1. Nah, 0 ini dia itu impossible. Ini impossible. Jadi dia event yang nggak mungkin terjadi. Jadi kalau dia 0 ya dia nggak mungkin terjadi. Kalau 1 dia udah pasti. Jadi udah definite. Udah pasti terjadi. Jadi harusnya probability itu nggak mungkin 1 dan nggak mungkin 0. Dan dia cuma ada di antaranya. Nah, next terus eksperimen. Ini basicnya lagi. Jadi itu dia adalah trial dari suatu ya dia trial yang menghasilkan suatu outcome yang dia tuh yang nggak pasti juga. Jadi uncertain ini bakal jadi terus-terusan ada karena ya buat apa kita ngitung sesuatu kalau dia itu udah pasti gitu. Kan kita probability itu kan probabilitas kan. Probabilitas berarti dia nggak pasti. Intinya nanti dalam suatu eksperimen ini ada yang namanya disebut sample space. Ya biasanya disebutnya denote itu S. Ini udah di kalian udah ngambil matek kan ya? Iya lagi ngambil matek ya semester 1. Nah itu biasanya di sini ada sample space, ini ada subset gitu. Subset itu biasanya pakai ini tanda ini berarti namanya tutup kurung yang tertutup. Kalau yang kurungnya kebuka itu berarti ini. Ini agak beda ya nanti. Ntar kalian bakal dijelasin ini atau di matek atau di matela ya, aku lupa. Ini agak beda. Nah ini dalam suatu subset ini dia ada dia itu masuk semua possible outcome dalam eksperimen. Jadi misalkan di sini A, B, C, D itu yang passing grade. Jadi dia yang lulus. Yang F dia nggak lulus. Nggak lulus. Nah, berarti ini possible outcome-nya udah masuk semua kan. Yang lulus masuk, yang nggak lulus juga masuk. Contoh lagi, kayak misal ini ada kompetisi. Kompetisi kan berarti nanti biasanya ada medal kan. Ada gold, ada silver, ada bronze. Dan juga ada yang nggak dapat medal. Nah ini semuanya harus dimasukin. Ini namanya berarti eksperimen. Dalam suatu eksperimen itu ada subset atau sample space. Nah, beda lagi, ini ada event. Jadi event ini dia itu adalah setiap subset outcome dari eksperimen. Jadi dia di bawahnya eksperimen. Jadi kalau ada eksperimen itu S-nya. Nah, eventnya itu adalah yang di dalam sama dengannya ini. A, B, C, D tadi. Ini namanya eventnya. Contoh dari event lagi itu kayak misal kalian ada nilai akhir ya. Nilai akhir dari ya, tiap matkul. Misalkan nilai akhir statistik. Kalian kan nilai akhirnya berarti berapa tuh? S sama dengan apa aja sih? A, Amin, B plus, D, B min, dan C ya. Nah, oh ada D dan ya, ada D dan E juga. F ada nggak ya? Kayaknya nggak ada DF. Nah, intinya A sampai C ini dia berarti lulus. D dan E berarti dia nggak lulusan. Nah, ini berarti kita bisa bagi ini jadi dua lagi. Berarti kalau dia lulus, berarti dia S-nya jadi sama dengan A sampai C. Ini kan. Kalau dia tidak lulus, berarti dia sampelnya sama dengan D dan E doang kan. Either D dan E. Nah,
dari dua hal ini, kita bisa tahu suatu karakteristiknya dari si event ini. Karakteristiknya itu ada yang pertama exhaustive, yang kedua itu ada mutually exclusive. Intinya kalau exhaustive itu definisinya adalah semua possible outcome dalam suatu eksperimen itu harus masuk. Jadi possible outcome-nya kan di sini dia lulus dan yang nggak lulus kan, lulus dan nggak lulus. Dua-duanya harus masuk ke dalam suatu event ini. Nah, ini berarti exhaustive namanya. Yang kedua kalau mutual eksklusif berarti dia apa namanya? Dia itu antara suatu subset, subsetnya kan A min B dan seterusnya kan. Itu dia tuh mutual eksklusif, yang berarti dia antara satu sama lain, dia nggak mungkin beririsan atau nggak mungkin sama. Berarti dia harus berbeda gitu. Sekarang di sini berarti A dan A min, berarti dia beda. Udah ada suatu perbedaan gitu. Kalau dia misalkan nilainya di sini 85, berarti dia masuk ke A. Dia nggak mungkin masuk ke A min. Kalau A min berarti kan 80 sampai 85 kan. Intinya dari tiap subset itu punya nilai yang berbeda-beda dan dia harus eksklusif antara satu sama lain. Atau contohnya lagi, kalau di yang medal tadi, berarti kan ada yang dapat medal, ada yang nggak dapat medal, ada yang gagal dapat medal. Jadi berarti dia mutual eksklusif namanya. Ini harus paham ya, yang masalah eksklusif sama mutual eksklusif ini, karena ntar bakal terus-terusan muncul waktu di statek, statu, dan emet kayaknya nggak terlalu deh. Ya statek sama statu. Nah, terus ini combining events-nya. BTW kalau ada yang mau nanya bisa langsung juga ya. Ini dia representation sample space for the events. Jadi di sini dia ada 3. Yang pertama itu union. Kalau union ini dia disimbolkan A, U, B. Yang berarti dari setiap subset di situ semuanya itu masuk. Ini bacanya ini A or B ya. U ini dibaca sebagai OR. Jadi contohnya di sini ini ada irisan kan, A dan B. Union itu kalau dua-duanya masuk. Jadi union itu A dan B semuanya ini. Itu kalau union. Nah, kalau intersection dari 2 event A dan B, dia tuh terdiri dari irisan dari kedua hal tersebut. Jadi intersection ini irisan. Yang berarti simbolnya berarti pakai N. Jadi ini bacanya ANB biasanya. ANB yang di atas ini kalau union A or B. Kalau intersection berarti dia A and B, berarti dia antara A dan B nih. Berarti yang warna ini, yang warna merah ini, yang gue arsip. Nah, ntar kalau di soal cerita, mau soal cerita sih, ya ntar kalau di soal UTS-nya, itu soal-soalnya itu bakal nyebut juga, kayak misal, apakah kalau misal berapa probabilitas A atau B. Nah, berarti kalian bakal pakai yang union. Kalau pakai dia OR ini. Kata kuncinya di OR. Kalau dia pakai N, berarti dia pakai intersection. Ini jangan kebalik ya. Nah, terus yang ketiga ini ada komplement. Dia disimbolin pangkat C ini biasanya. Dan ini bacanya A komplementer biasanya. Intinya dia consist sampel set yang dia itu di luar dari setnya. Jadi ini ada A. Ini ada A. Di luar lingkaran A ini, berarti dia namanya A komplementer. Yang berarti dia selain A. Bacanya selain A-nya, itu berarti A komplementer. Sampai sini harusnya masih gampang ya. Ini sebenarnya masih review doang sih dari ibunya kemarin. Nah ini tapi ada soal, ini kalian juga bisa jawab langsung. Yang pertama tuh, oke, ini baca pertanyaannya dulu ya. Intinya ada event, ini yang tadi, ada gold, silver, bronze, sama no medal. Masing-masing punya probability masing-masing. Nah, ini ada orang A, dia itu si A,
dia sampel setnya A, dia tuh probabilitasnya bisa dapat gold, silver, atau bronze. Yang berarti ini bisa juga disebut A ini udah pasti dapat medal kan, either dia dapat gold, silver, atau bronze gitu. Nah, yang B ini juga sama. Yang B juga orang B ini punya probability buat silver, bronze, dan no medal. Yang C berarti dia cuma no medal. Nah, ini kalau kita hitung masing-masing probability-nya ini bisa langsung bisa. Jadi, misalkan yang A ini. Yang A ini berarti ini disimbolin berarti probability dari event A. Jadi banyak probability dari event A. Jadi dia sama dengan yang gold kan. Masukin aja langsung probability yang gold berarti 0,1 ditambah probability silver 0,15 ditambah bentar, 15 ditambah berapa nih? 0,2. Berarti ini sama dengan 3 0,45 ya. Ini berarti PA. Kalau PB berarti dia ini sama aja. Berarti 0,15 tambah yang bronze 0,2 tambah 0,55 kan yang no medal. Jadi dia sama dengan berapa nih? 0,9 ya. Kalau yang C berarti dia cuma yang no medal doang. Berarti cuma yang 0,55. Nah, dari sini kalian bisa ngitung sekarang probabilitas seseorang memenangkan medali. Kalian bisa jawab nggak? 0,45. Iya, gimana tuh? Kenapa 0,45? Soalnya chance buat no medal tuh kan 0,55. Berarti chance buat dapat medal kebalikannya. Oh ya, itu bisa juga ya. Jadi tadi saya bakaran dia. Berarti chance kebalikannya itu berarti dia mau ngomong satu min yang no medal. Yang no medal. Berarti 1 min 0,55. Berarti jadi 0,45. Atau ini juga bisa sebenarnya. Ini udah dihitung kan. Yang PA ini berarti dia udah dapat semua kan, kecuali yang no medal. Jadi dia ya udah. Ini bisa juga sama dengan langsung PA. Sama dengan 0,45. Oke, thank you Pak Randi. Ada yang mau ini? Kalau PB or C, bicara gimana? Itu nggak ada jawabannya nggak sih, Kak? Gimana tuh? Nggak ada jawabannya. Kan no medal kan, Kak. Jadi nggak ada gitu irisannya. Oh enggak, yang ini, yang awal dulu. Oh, yang itu, yang BUC. Ya. Berarti 0,9. Ntar hitung dulu, Kak. Tadi yang no medal jawabannya yang mana? Apa? Itu C tadi. Yang ini. Apa? PANC. Oh, sebentar. Nah, tuh. Berarti kalau di sini kan, ini contoh aja. Berarti PB gabungan C, berarti di antara B dan C ini kita tinggal gabungin kan. Silver, bronze, dan no medal. Berarti kalau digabungin, ini ada B, silver, bronze, dan no medal. Yang berarti no medal ini juga adalah yang C. Berarti C ini di dalamnya yang B. Nah, ini cara gimana? Berarti kalau dihitung secara kuantitatif. 0,9, Kak. Ya, benar. Gimana tuh? Ditambahin aja. 0,15 tambah 0,2 sama 0,5. Ya, benar ya. Ini berarti nanti jadi 0,9. Oke, thank you, Fania. Ini 0,15, ini berarti dapat dari yang silver ya. Terus dari yang bronze dia 0,2, dan dari yang no medal dia 0,5. Nah, ini dari yang B.
Kalau dari yang C dia nominal juga kan. Berarti, tapi kalau udah ada nominal di sini 0,5, kita nggak usah nambahin nominal lagi. Terjadinya overlap. Berarti nominalnya cuma satu doang, berarti cuma yang PB doang. Hasilnya 0,9. Oke, thank you Fania. Yang ini dia mau jawab PANC atau A irisan C. Terus tadi yang nggak ada nggak sih, Kak? Ya, ini nggak ada. Karena ya yang A, ini gold, silver, bronze. Terus di sini ada no medal. Berarti dia nggak masuk ke dalamnya. Berarti kalau nggak masuk masing-masing, kalau dihitung berarti dia sama dengan 0. Intinya irisannya gini. Irisan dari A dan C ya nggak ada. Kalau irisan A dan B, berarti dia bakal masuk yang silver dan bronze kan. Karena silver dan bronze masuk ke dua ini, A dan B. Ya kalau irisan kita nyari hal yang sama. Nah kalau P komplementer B, gimana? 0,1 bukan, Kak? 0,1 bukan, Kak? Ya, benar 0,1. Caranya? Yang bukan di bagian B, berarti yang gold doang. Oke, ya itu bisa juga. Berarti ini kita bisa jawab misalkan P yang gold doang. Berarti ini 0,1. Tapi kalau kalian dijawab di soal nanti jangan kayak gini ya. Ini kalau PBC ini, P komplementer B, itu berarti rumusnya sama dengan 1 min PB. Jadi ini kan totalnya ini 1 kan. Nah, berarti nanti kita harus ngurangin 1 ini dengan selain B. Berarti selain B ya udah tinggal kurangin dengan B kan. Berarti 1 min B, 1 min PB jadi 1 min 0,9 sama dengan 0,1. Ini emang hasilnya sama. Tapi kalau bisa di soal jawabnya kayak gini, pakai rumus ini. Ada yang nanya? Oke, lanjut ya, masih gampang. Ini rules of probability, ini kalau nggak salah ada berapa ya? 5. Harusnya ada 5, tapi kayaknya ada juga simbolnya ada 7 gitu. Tapi harusnya ada 5 dong. Nah, yang pertama itu complement rule. Jadi complement rule itu sama kayak yang tadi. Jadi ini yang PA complement C. Jadi ini rumusnya 1 min PA. Ini kalau misalkan jadi B, BC gitu, berarti dia jadi 1 min PB. Dan seterusnya. Sama aja. Intinya di sini berarti dia probability dari complement eventnya itu dia sama dengan 1 minus probability dari eventnya. Kalau gambarnya berarti kayak gini kan. Ini ada probability A, berarti komplement dari A itu ya selain yang A ini. Nah ini kalau addition rule yang kedua, ini probability terjadinya 2 event yang dia itu masing-masing terjadi dalam waktu yang bersamaan. Atau at least one of the event itu terjadi. Nah, ini rumusnya, dia pakai union, pakai uni, berarti probability dari A ditambah dengan probability dari B dikurangi dengan irisannya. Nah ini harus dikurangin dengan irisannya karena kalau nggak dikurangin dengan irisannya maka nanti dia jadi overlap masing-masingnya. Jadi kalau dari sini kita kan nambahin kan, niatnya kita nambahin. Kalau misal mau ngitung gabungan berarti kan nambahin A dan B. Tapi ini kita harus ngurangin dengan irisannya. Pengecualian dari irisan ini. Karena ini kita nggak mutually eksklusif. Anggapannya. Tapi kalau ada mutually eksklusif, kita mau ngitung mutually eksklusif event, yang berarti kita cuma
cukup nambah probability dari A dan probability dari yang B. Jadi ini kalau mutual eksklusif. Kalau dua-duanya itu beda dan nggak ada irisannya, jadi udah kita tambah aja A dan B tanpa perlu ngurangin dari irisannya, karena irisannya nggak ada kan di sini. Ini harusnya jadi satu gitu rules-nya, sama aja gitu. Ini 2A misalkan, ini harusnya 2B. Nah, terus yang 3, ini ada conditional probability. Ini anggap aja ini 3A, ini 3B. Tapi gue jelasin yang ini aja. Jadi ini bacanya tuh, kalau misal ada suatu event yang dia given another event lainnya yang udah terjadi, maka ini disimbolin pakai garis lurus ini. Garis lurus ini bacanya given berarti. Jadi given two events A dan B. Misalkan di sini kita pakai ini ya, PA given B. Berarti ini bacanya given two event A and B. Given probability dari yang B, A itu udah pasti terjadi. Atau ini kalau misal contohnya probability of finding a job given prior work experience. Berarti ini given a job-nya yang B, yang work experience-nya yang A. Bacanya kebalikannya. Ini kalau misal dirumusin, A given B berarti namanya ini yang yang pembilangnya itu PA irisan B, yang penyebutnya nanti pakai yang di sebelah kanan ini. Jadi pakai PB. Sebaliknya, kalau dia PB given A, berarti yang jadi penyebutnya itu yang A-nya. Yang pembilangnya tetap sama. Dia pakai irisan. Ini kalau conditional probability. Ada 2 event yang dia given another event yang udah terjadi. Terus ini kalau misal ada independent event. Jadi independent event ini nanti bisa buat jelasin yang conditional yang tadi, sama buat menjelasin yang multiplication rule ini. Jadi intinya kalau 2 event itu independent, berarti dia adalah independent jika kejadian di satu event, atau misal di event A, itu dia nggak berefek terhadap probability terjadinya event lainnya, atau misalkan ini event B. Jadi ya antara A dan B itu nggak saling memengaruhi. Yang berarti dia independen. Tapi kalau dia dependent, berarti dia saling memengaruhi antara satu sama lainnya. Yang berarti probability kejadian di A itu nanti bakal memengaruhi kejadian yang di B. Dan sebaliknya. Jadi ada reverse causality gitu semacam. A memengaruhi B, B memengaruhi si A. Jadi dua-duanya itu dependent. Nah, 2 event itu disebut independent if only if kalau misal di sini misalkan PA given B ya. PA given B itu berarti dia nanti bisa disebut cuma PA doang ini. PB given A kita cuma bisa nyebut PB. Jadi ini semacam penyederhanaan gitu dari PB given A dan PA given B. Aslinya kan ini kalau dijabarin misalkan PB given A, berarti kan ini P irisan A irisan B dibagi P A kan. Nah, ini tapi kita bisa menyederhanakan tinggal jadi PB. Ini kalau misalnya independen. Nah, next ini multiplication rule. Ini intinya kalau misal ada dua kejadian A dan B. Mas gue di mana? Nah, ini kalau misal ada dua kejadian A dan B, dua-duanya masing-masing terjadi, ini juga bisa disebut sebagai joint probability.
nanti rumusnya bakal jadi kayak gini. PA irisan B misalkan. Berarti nanti dia sama dengan PA given B dibagi PB. Atau bisa juga kebalikannya, PB given A dibagi PA. Ini sama aja. Cuma hati-hati ya. Kalau misalnya yang di sini PB, yang kanan B, bawahnya juga B. Kalau misal di sini yang kanan A, berarti yang bawah PA. Nah, ini beda lagi kalau misal ini multiplication rule sama aslinya buat yang independen. Berarti kalau buat yang independen, ini A irisan B itu nanti kita bisa sederhanain jadi PA dikali dengan PB. Karena bisa gini, nanti ini kan udah given ya di sini. Nih, PA given B ini kan sama dengan PA. PB given A sama dengan PB. Berarti kalau PA irisan B, ini kan aslinya jadi bentar. Anjir ini kayak manicure kebalik deh. Gitu ya. Gue cek lagi. Kalian kemarin diajarin ibunya multiplication rule nggak? Gue nggak lihat PPT ibunya soalnya. Ini harusnya multiplication rule ini bukan dibagi, ini harusnya dikali gitu. Harusnya PA irisan B ini nanti jadi sama dengan PA given B dikali dengan PB. Harusnya dikali nih, bukan dibagi. Tapi nggak tahu temanku di mana. Ada yang ingin nggak ibunya ngajarin di mana? Kalau yang ibunya ajarin aku juga nggak inget Kak, tapi kalau di buku kayak kakak juga yang dikali. Oh, oke. Misalnya di PPT-nya itu kayak gini ini. Dibagi. Harusnya dikali ya ini. Kita ikutin yang di buku aja. Kayaknya PPT-nya agak lagi ngaco gitu. Ini harusnya kayak gini. Jadi kalau PA irisan B itu berarti sama dengan PA given B kali PB. Atau ini bisa juga PB given A dikali PA. Yang berarti nanti PA irisan B kan berarti dia PA given B kan. PA given B kan berarti dia PA doang. Berarti kita bisa sederhanain jadi PA dikali tetap dengan PB. Atau kalau misal pakai cara yang bawahnya, berarti kan PB given A kan dikali PA. Berarti PB given A ini udah disebutin juga kalau PB given A itu sama dengan PB. Berarti ini jadi sama dengan PB dikali PA. Ini ya. Ini nanti gue hapus deh, biar ntar nggak bingung. Ntar gue ganti yang dikali. Oke. Nah ini masuk yang contingency tables sama probabilities. Jadi intinya contingency table ini, nah ini intinya dia memperlihatkan dua frekuensi dari dua variabel kualitatif atau categorical variables. Misalkan di sini dia X dan Y atau apapun itulah yang nanti harusnya antara setiap sel di sini, sel itu berarti ini ya di dalamnya, berarti sel, misal juga, itu berarti dia mutually eksklusif. Antara satu dan lainnya dia nggak saling berhubungan dan nggak ada bedanya. Nah di sini misalkan dia ada X group, jadi ada dua, yang X itu berarti X group, yang Y berarti dia brand name ini. Yang X group dia dibagi dua, ada di bawah 35 tahun
dan di atas 35 tahun. Yang brand name dia ada Under Armour, Nike, sama Adidas. Nah, intinya nanti dari contingency table ini kita bisa calculate probabilities-nya pakai relative frequency. Jadi misalkan ini disederhanain ya. Jadi biar nulisnya nggak lama. Misalkan di sini ini A, ini tuh A ini sama dengan under 35 years. Ini berarti sama aja ya. Ini kalian boleh pakai A1 lah, boleh apa, terserah kalian. AC ini berarti dia 35 years older. Ini berarti juga sama, ini berarti Under Armour, Nike, Adidas. Nah, ini kalau contingency table masing-masing bisa kita jumlahin. Misalnya berarti di sini yang B1 bisa kita jumlahin, berarti 228 ini dapat dari 174 tambah 54. Yang di row 396 ini dapat dari penjumlahan dari 174, 132 sama 90. Ini kalian jangan kebalik ya. Kalau misalkan ini semua itu berarti dia namanya row. Kalau dia per baris ini berarti dia row. Kalau dia sesuai brand name, ini berarti dia ada namanya kolom. Kadang-kadang kalau masih maba itu bisa kebalik itu. Kolom jadi row, row jadi kolom. Ini ntar agak sedikit bahaya. Nah, intinya nanti total dari setiap sel ini adalah 600. Jadi 600 ini bisa dapat dari 396 tambah 204, atau bisa dapat dari 228 tambah 204 tambah 168, atau penjumlahan dari setiapnya ini 174 tambah 54 tambah 132 dan seterusnya. Nah, ini nanti bisa kita jadiin yang namanya joint probability table. Caranya dengan membagi setiap sel frekuensi terhadap grand totalnya. Jadi misalkan di sini ini namanya joint probability table ya. Nah, ini tadi masih contingency nih. Nah, 0,29 ini didapat dari 174 dibagi dengan 600. Terus kalau kalian hitung di kalkulator, hasilnya jadi 0,29. 54 juga sama, 54 bagi 600, ntar hasilnya sama dengan 0,09 ini. Nah, terus kalau misal bagi totalnya, 0,38 ini ntar hasilnya bisa dapat dari dua cara. Yang pertama, kalian tinggal bisa jumlahin antara yang atasnya. Ini 0,29 ditambah 0,09, ntar jadi 0,38. Atau kalian bisa membagi juga antara ini 228 dibagi 600. Ntar hasilnya harusnya sama, jadi 0,38. Terserah nanti mau pakai mana. Nah, ini namanya nanti ada dua. Yang pertama yang warna biru ini. Warna biru ini berarti dia total dari setiapnya. Namanya itu marginal probabilities. Marginal berarti pertambahan kan. Pertama marginal probabilities. Yang warna hijau, selain yang warna biru ini berarti yang warna hijau di sel dalamnya ini. Ini namanya joint probabilities. Ininya joint probabilities itu definisinya probabilitas dari dua event yang terjadi secara bersamaan. Jadi misalkan 0,29 ini berarti dia adalah gimana namanya? Jadi yang B1 itu apa? Ya. Yang B1 kan Under Armour, yang A1-nya jadi under 35 years kan. Berarti 0,29. Berapa tadi? 0,29 itu adalah probabilitas dari yang Under Armour dan dengan age group-nya itu di bawah 35 tahun. Jadi dia probabilitasnya itu 0,29. Namanya nanti relative frequency. Nah, intinya nanti joint probability ini bisa kalian buat biar nanti kalian nggak perlu ngapalin rumus-rumus yang tadi.
rumusnya multiplication rule, conditional probability, dan lain sebagainya itu nggak perlu dihafalin. Karena nanti di soalnya itu bisa kalian dapat dari tabel ini, joint probability ini. Tinggal gabung-gabung aja. Contohnya nih, ini ada soal ya. Ini soal masih sederhana, tapi kalian disuruh nyari yang pertama itu, kalian disuruh buat contingency table-nya. Berarti nanti dari soal cerita ini, kalian harus buat tabelnya. Apa dan apa, row-nya apa, kolomnya apa, dan seterusnya. Nah ini nanti baru kalian bisa nyari, misalkan di sini person has blue eyes. Yang berarti nanti hasilnya bakal kayak gimana. Nah, ini kita kerjain di Excel aja langsung. Bentar. Nah, udah kelihatan kan ya? Ini kita kerjain bareng. Jadi, kalau di soalnya, apa nih? Ada ini nggak ada pen ya di sini. Lupa pennya di mana. Biasanya ada gitu. Ini ada. Oke. Jadi ininya ada 2.000 yang disurvei. Jadi grand totalnya itu nanti 2.000. Ya, ada 2.000 Asian students were surveyed. Dan nanti grand total yang di bawah kanan ini jadi 2.000. Nah, mereka collect informasi dari yang pertama eye colors of student-nya, sama di sini presence or absence. Apakah dia itu need buat medical treatment-nya atau enggak. Berarti ini ada dua kan, ada X dan Y. Berarti ini gue buat color-nya ini ada color dan ada dia itu need spesialnya atau enggak. Nah, color-nya itu nanti ada 3. Ada ini black, brown, dan other. Jadi black, brown, dan others. Yang need specialnya itu berarti tinggal yes dan no kan. Tinggal 2 ini doang. Nah, ini bisa kita isi langsung. Kalau udah buat kalian kolomnya ini. Yang pertama ini dari 2.000 students, 800 need certain treatment. Dan yang restnya itu nggak butuh. Yang berarti 800 butuh kan. Yang berarti total dari yang need. Yang berarti sisanya tinggal dikurangin 2.000 kurangin 800. Jadi 1.200-an. Nah, sisanya berarti yang ini semua. Nah, ini ada lagi ini 600 students with black eyes, 920 brown, dan 480 with other eyes colors. Berarti 600, ini berarti 920 sama 480 ya. Nah, kalau udah berarti tinggal yang selnya doang. Ini dari yang butuhkan treatment. Nah, ini. Those who need certain treatment itu 400 black eyes, 270 brown eyes, dan 130 dia others. Berarti kita cari yang who need certain treatment. Berarti dia yang yes kan, yang butuh treatment. Berarti dia di sini 400, ini dia 270, sama di sini 130. Nah, sisanya tinggal yang no ini doang. Tapi di soal ceritanya udah nggak ada lagi buat pembahasannya. Tapi ini tinggal kita kurangin aja antara 600 dengan 400-nya. Sisanya juga sama kan berarti. Tinggal diarsir aja. Berarti 920 dikurangin 270. Nah, ini udah. Ini berarti dia contingency tables-nya. Tapi kita butuhnya lagi itu yang joint probability tables-nya.
Berarti masing-masing harus kita ubah jadi dia relatif frekuensi. Jadi kalau yang di sini dia 400 kan, dibagi 2000. Ini hati-hati ya. Kadang kalau kalian nggak teliti, kalian ngebaginya terhadap 600 atau ngebaginya terhadap yang 800. Ini kurang benar ya. Yang benar pakai yang 2000 ini. Berarti kalau 270-nya yang di brown, tinggal bagi aja kan. 270 bagi yang 2000. Ini biar cepat aja. Ini pakai notasi dolar ya. Jadi ini tinggal kalian arsir gitu. Jadi 0,05 ini sama dengan ini. 130 bagi 2000. Ini ke bawah juga sama. Ditarik semua. Sama kan? Nah, yang 600, itu tadi ada dua cara kan. Kalian tinggal ngebagi 600 bagi 2000 atau ditambah probability-nya. Nah, ini harusnya kalau ditambah tinggal 0,3 gitu kan. Tapi ini mager, jadi gue tarik aja. Ini 0,3, sama aja ya. Tarik juga, jadi 0,24 di sini. Ini juga sama. Ini juga sama. Nah, ini join probability tabelnya. Nah, kalau udah di sini, nanti kita baru bisa jawab person has blue eyes. Nah, person has blue eyes berarti kalian tinggal cari yang di sini kan. Di sini nggak ada yang blue kan. Berarti dia kalau blue dia masuk ke others. Berarti probability orang tersebut memiliki mata yang biru adalah yang 0,24 ini. Nah, gampangnya gini. Jadi kalian nggak usah pakai rumus lagi gitu. Kalau udah dapat yang join probability-nya, tinggal digabung-gabungin aja. Tapi ini kita jawabnya di yang PPT aja. Nah, ini, nah yang A, ini kan kalian disuruh buat contingency table-nya kan. Ya berarti ya udah pakai yang ini aja. Ini berarti yang A. Contingency table-nya segitu. Nah yang B, person has blue eyes. Person has blue eyes, berarti blue gini kan. Tapi nanti biar kalian cepat nanti di ujian, kalian di sini notasiin aja. Misalkan di sini jadi kalau dia need special treatment berarti dia A. Kalau dia colornya berarti dia B. Berarti kalau A di sini berarti dia A1. Ini A2. Black ini berarti B1, B2, ini B3 kan. Jadi udah, ini gampangnya PB3. Berarti ini sama dengan 0,24. Nah, ini doang yang B. Yang C, treatment is needed and the person has brown eyes. Yang berarti treatment is needed, berarti dia adalah yang A1 kan. Dia butuh treatment. Jadi A1. Dan yang person has brown eyes, berarti dia yang B2. Nah, ini tinggal kalian cari kata kuncinya apa. Di sini N kan. Berarti irisan antara A1 dan B2. Berarti kalau mau cari PA1 dan B2. Yang berarti nanti jadi tinggal kita hitung di sini kan. Kita hitung. Kita lihat di sini. Irisan dari A1 dan B2. Ya udah yang 0,135 ini. Nesnya harus pakai rumus gitu kan. Tapi karena udah ada join probability-nya table ini, berarti kita tinggal ngomong aja kalau A irisan B2 ini adalah 0,135. Nah, ada yang mau nanya? Atau ada yang mau jawab D dan E ini?
Ini di sini kata kuncinya ada given. Berarti nanti kalian harus nyari sisanya. Bentar ya, sambil kalian mikir, gue mau ngambil pulpen. Tadi jawab sebelumnya siapa sih? Farandi. Siapa tadi? Fania ya? Fania sama... Tadi ada satu lagi nggak sih? Farandi, Fania sama siapa? Siapa? Sorry. Ya. Yuk, saya menjawab. Masih agak sedikit gampang, tapi oke deh, gue jawab yang dia. Jadi di sini kan person has neither brown nor black eyes, yang berarti nanti dia adalah yang B3. Kenapa B3? Karena di sini dia personnya itu dia nggak punya mata brown atau yang black. Yang berarti dia di sini sisanya kan berarti others. Berarti dia yang eyes di sini berarti dia yang B3. Given that need further treatment is absent. Yang berarti kalau dia absen, maka dia nggak butuh treatment kan. Berarti dia masuk ke yang A2. Berarti kalau jawab yang D, itu adalah probability dari yang B3 given A2. Tinggal ngikutin soalnya aja. B3 given A2. Berarti nanti pakai rumus yang conditional tadi. Ini berarti B3, ini multiplication rule ya. Atau yang conditional, gue lupa. B3 irisan A2. Nah, ini yang multiplication ya. Bagi dengan yang A2. Berapa nih? B3 irisan A2 berapa? Eh, 0,175 Kak. Ya, benar. Ini kan berarti B3 Iya. irisan A2. Terus kalau yang A2-nya doang? 0,6. Oke, 0,6 ya. Oke, thank you Anggi. Berapa nih? Gue belum hitung. Anggi. 0,29 Kak. 0,29. Nah, ini berarti probability kalau orangnya itu nggak punya brown atau black eyes dan dia nggak butuh treatment. Dia probability-nya adalah 0,29. Oke, thank you Anggi. Ada yang menjawab E? Yang PB3 sama A1, bukan Kak?
sama, A1. berarti dia apa nih? Nor, N, given. Ini A1 kan berarti? Iya, yang garis. Yang garis ya? Oke. Rumusnya? P B3 Hmm. N A1 N A1. Terus? per PA1. PA1. Berapa nih? 0,065 0,065 per 0,4. Oke. Ya, benar ya. Berarti 0,065 bagi 0,4. Berapa kan ini? 0,1625. 0,1625. Iya. Oke, thank you Fania. Udah, ada yang mau nanya sampai sini? Ini masih ada FGH kalau nggak salah. Oke, lanjut ya. Nah, ini yang FGH. Yang F, person doesn't have brown eyes. Gimana ini? Yang mau jawab, FGH, manapun itu. Yang F 0,54 nggak sih, Kak? Gue nggak tahu jawabannya jujur. Caranya gimana tuh? 0,54. Yang nggak ada brown eyes-nya berarti 0,3 sama 0,24. Gimana? Sorry. Yang nggak punya brown eyes berarti yang black sama others. 0,3 tambah 0,2. Ini ya? Oke. Ya, Kak. Ini juga benar caranya. Kalian bisa nambah antara yang black dan others. Berarti ini gue kasih notasi lagi ya. 1 dan 2. Berarti kalian bisa tambah antara yang B1 plus yang B3. 0,54. Tapi juga sebenarnya nggak boleh pakai cara ini. Cara yang lebih statistiknya, yang lebih probability-nya itu kalau dia P, tadi kan di situ yang nggak punya brown eyes kan. Berarti brown kan B2. Berarti yang nggak punya brown eyes selain yang brown kan. Berarti notasinya jadi yang C ini. Ini ya. B2 komplement. Rumusnya gimana nih? Siapa tadi? Anjila ya? Oh iya, Kak. 1 kurang Ya. B2. Kurang. B2 ya? Ya, Kak. Ya, berarti 1 min 0,46. Ini tetap 0,54. Hasilnya sama, tapi kalian kalau bisa pakai cara yang ini. Meskipun nanti harusnya kalau pakai yang PB1 tambah PB3 ini benar-benar aja. Tapi kalau bisa pakai yang ini. Oke, thank you Najila. Ada yang G? Berarti ini kan person doesn't have black eyes. Berarti dia oh ini agak ribet nih. Ada yang bisa nggak? Tapi ngitungnya gampang sih, kasihan. Ini intinya person doesn't have black eyes. Berarti kan dia antara brown
sama orders kan. Atau dia punya order color ice. Jadi dia pakai yang order. Nah, ini rumusnya gimana nih? Kalau dinotasiin. Oke, gue jawab aja ya. Jadi intinya ini kan pakai or kan. Berarti ya udah nanti notasinya pakai yang U itu. Pakai yang union. Nah, kita tinggal ambil. Di sini kan yang tidak punya black ice. Berarti antara brown dan orders. Atau dia punya yang other color ice. Berarti order. Berarti udah di sini kita tinggal hitung yang P yang brown union dengan P yang order. Berarti rumusnya ya udah tinggal P dari yang brown kan B2 kan, union dengan apa tadi? B3. Berarti sama dengan 0,46 yang B2 ditambah dengan 0,24. Jadi 0,46 tambah yang 0,24. Berapa nih? 57 ya, 0,7. Ini hati-hati ya emang. Kadang itu kalian kalau nggak hati-hati bacanya, nanti jawabnya doesn't have black eyes or doesn't have other color eyes. Berarti ntar kalian tinggal jawab yang brown doang. Kadang triknya di situ, yang tinggi ini. Nah, ini yang H, yang lebih ribet lagi. Sekarang person has healthy eyes or has other than brown eyes. Berarti di sini dia healthy eyes kan, berarti dia nggak butuh special treatment kan? Berarti dia yang no kan? Kan dia udah healthy, jadi dia nggak perlu treatment. Berarti ini yang A2. Dan has other than brown eyes. Other than brown eyes berarti dia masuk yang selain brown. Yang berarti dia ini B2 komplement kan. Nah, ini tapi mana ya rumusnya? Nah, ini kalau nggak pakai rumus ya, harusnya itu kayak gini. Dia probability, dia kan yang punya healthy eyes kan. Yang punya healthy eyes berarti yang 0,6 ini. Berarti udah sama dengan 0,6 ditambah yang dia itu other than brown eyes. Yang berarti other than brown eyes, maka dia yang other dan yang black kan. Berarti kita tambahin 0,24 dan 0,3 ini. 0,3 tambah 0,24. Nah, karena dia union, tapi di sini kita pakai yang intersection ya, maka ini masih ada intersectionnya. Jadi black dan others kan awalnya. Dan dia yang no. Yang ini. Intersectionnya masih ada 0,1 ini. Dan 0,175. Maka ini kita harus kurangin dengan 0,1 dikurangin 0,175. Maka ini sama. Dia bisa ngitung nggak? Berapa sih? 0,9. Gitu. Hitungin dong. Berapa ini?
Kayaknya 0,865 Kak. 0,85. Iya kalau nggak salah. Oke. Kalau nggak salah. Sebentar, ini emang soalnya udah pernah dibahas atau gimana? Belum sih Kak. Enggak, takutnya salah ngitung. Oh, kirain. Ya, oke. Ntar cek lagi ya. Tapi intinya caranya bisa kayak gitu. Jadi kalau misal karena ini dia OR, harusnya kan ini kita balik lagi ya ke yang ini yang addition rule-nya. Masuk ke addition rule-nya. Nah, ini kita pakai addition rule-nya. Jadi tadi kan kita tambahin dulu kan A dan B. Tapi karena dia itu punya irisan ya. Irisannya kan yang black dan others tadi kan. Maka kita harus ngurangi dengan irisannya. Nah, berarti ini nanti harus dikurangi dengan irisannya. Demonya sampai sini. Aku mau nanya Kak. Itu kenapa dikurangin yang 0,1 sama 0,175 Kak? Nah ya. Jadi ini kan tadi irisannya kan. Tadi rumusnya kan harusnya PA UB itu sama dengan PA plus PB dikurangin PA irisan B. Nah, ini kalau kita ngikutin rumus yang ini, maka ini anggap aja ya. Anggap aja ini yang PA-nya itu yang healthy ice. Ini A. Nah, B-nya itu ada 2. B-nya itu ada B1 dan B2. Nah, di sini kita harus ngurangin dengan irisan dari B1 dan B2-nya. Irisan B1 dan B2-nya kan ini 0,1 dan 0,175. Nah, kita harus ngurangin. Ini irisannya. 0,1 ini berarti dia irisan antara apa tuh? A2 irisan B1 ya kan? Sama di sini dia A2 irisan B2. B3. 0,175. Ini gua nggak tahu ini rumus awalnya ini jadi kayak gimana ini. Harusnya sih ini A2. A2 given OR ya. OR yang B1 dalam kurung lagi di sini dia B3 gitu. Harusnya. Bingung nggak? Ini emang agak ribet. Oh, Kak, makasih. Oke. Mau nanya lagi? Oke. Kita lanjut ya. Ini yang total probability rule sama Bayes theorem. Nah, intinya nanti total probability rule ini sebenarnya mirip-mirip sama yang tadi. Cuma dia agak sedikit diribetin aja. Jadi probability-nya itu nanti dijumlah. Ini kalau misal kita ngitung probability dari yang A. Nah, probability dari yang A ini kita bisa bagi jadi irisan antara A dan B. Berarti irisan A dan B kan ini. Ini. Ditambah sama irisan antara A dengan B komplementer. Jadi, nanti jadi yang ini kan A dan B komplementer.
Berarti yang ini kan. Nah, ini nanti jadi sama dengan PA. Tambah. Jadi ini namanya total probability rule. Ini udah ditulis sih. PA irisan B sama PA irisan B komplementer. Or equivalently, ini bisa kita jabarin lagi kan. A irisan B ini kalau pakai yang multiplication rule, makanya bisa dijabarin jadi PA given B dikali PB. Ditambah yang ini, PA irisan BC, berarti ya udah A given BC dikali yang PBC. Ini sama aja kan, ekuivalen. Ini gunanya apa? Ini nanti gunanya buat yang Bayes theorem. Jadi di sini yang Bayes theorem ini nanti dalam suatu prosedurnya itu dibagi jadi dua. Ada yang prior ini berarti probability yang udah ada yang sebelumnya, ditambah yang posterior. Posterior ini berarti dia yang updated. Updated ini berarti yang dia itu probability-nya yang udah diperbarui. Yang penting nanti ada original dan ada yang diperbarui. Jadi Bayes theorem itu given a set prior probabilities dan beberapa informasi baru lainnya, maka rule-nya itu nanti bakal berubah. Untuk memperbaruinya itu butuh probabilitas dari event tersebut. Ini nanti dinamakan sebagai Bayes theorem. Nah, Bayes theorem ini beda lagi nanti. Jadi PB given A ini kepanjangan dari total probability rule tadi. Jadi nanti awalnya kan gimana tadi? Nah, jadi awalnya kan PB given A itu nanti bisa dijabarin jadi yang ini PA irisan B dibagi dengan PA irisan B tambah PA irisan B komplementer. Nah, nanti ini bisa dijabarin lagi. PA irisan B kan tadi di multiplication rule-nya kan sama dengan PA irisan B, irisan B, given B, dikali dengan PB kan. Nah, ini kita bisa jabarin ke sini. Dan yang bawah, ini bisa kita jabarin juga buat yang sini. Jadi PA irisan B ini terjadi PA given B dikali PB. Yang PA irisan BC ini jadi PA given BC dikali PBC. Nah, ini karena panjang Bayes theorem, ini rumusnya rumus mutlak gitu. Aku juga nggak tahu ini dapat dari mana ujung-ujungnya. Tapi nanti kalian nggak perlu ngapalin rumusnya, tapi kalian cuma perlu ngapalin, bukan ngapalin, cuma perlu mahamin gimana prosedur buat probability tree-nya. Jadi ntar kalau ada soal cerita terus disuruh Bayes theorem, nanti kalian cuma perlu buat probability tree-nya. Misalkan A, ini B. Terus A ini ntar dibagi lagi, C dan D. B juga dibagi, E dan F misalkan. Nah, ini namanya probability tree-nya. Ntar dari sini kalian nggak perlu ngapalin rumus yang sepanjang ini. Karena ini ya dulu, kalau nggak salah waktu tes statek itu emang probability yang paling susah. Karena rumusnya banyak kan, dan ribet gitu. Jadi gue nggak mau ngapalin ini, tapi cuma mau memahamin soalnya aja. Jadi ntar kalau udah buat probability tree-nya, harusnya udah bisa. Nah, ini contohnya. Bentar. Oke, ini ada Siti kan. Siti ini dia ada 8% masyarakat yang dia terkena penyakit. Nanti di tesnya yang terkena penyakit itu 80%-nya positif.
Dan dari yang tidak terkena penyakit, do not have disease, 80%-nya itu negatif. Nah, terus kalian ditanya probability dari suatu seseorang di sini, dia hasilnya itu positif dan punya penyakit, punya disease. Nah, ini kalau misalnya dari soal ceritanya masih bingung kan gimana kayak bikinnya gitu. Ini kalian bisa pakai yang namanya probability tree-nya. Jadi dari sebuah city ini kita bisa bagi dua kan. Ada yang terkena penyakit, ada yang do not. Nah, masing-masingnya itu ada yang, jadi yang terkena disease di sini, dia ada yang positif kan, sebesar 80% ini. Berarti ada yang positif. Terus yang dari yang tidak terkena penyakit ini, ada yang negatif. Berarti ini satunya negatif. Berarti harusnya setiap yang terkena disease dan baik yang tidak terkena, itu ada kebalikannya gitu kan, ada substitusinya. Berarti kalau satunya positif, berarti dia di sini negatif. Yang juga berarti dia positif juga kebalikannya. Nah, dari sini baru kita bisa ambil angka-angkanya. Jadi angka-angkanya di sini 8% kan. 8% dia terkena penyakit. Berarti di sini dia 0,08%. Sisanya berarti yang nggak terkena penyakit, sisanya kan berarti 0,92 ya. Nah, terus dari yang terkena penyakit, 80%-nya itu positif. Yang berarti yang positif di sini dia 0,8. Sisanya berarti 0,2 kan. Karena harusnya di sini totalnya harus 1. Enggak, totalnya harus 1 kan. Sebaliknya kalau yang dia tidak punya penyakit, 80%-nya itu negatif. Dia negatif 0,8. Sisanya 0,2. Balikannya. Nah, dari sini baru kita bisa hitung ini probability dari suatu orang yang tes results-nya itu positif dan dia punya penyakit. Ada yang bisa kerjain nggak? Kalau sampai sini bingung, gimana cara buat probability tree-nya? Ini kita bisa ambil ya, misalkan di sini A. Ini A1 misalkan. 1, ini A2. Biar gampang itu nanti bikinnya. Positif berarti dia B1, negatif dia B2. Ini juga sama, B1, negatifnya dia B2. Jadi kalau dia positif di sini, tes resultnya positif. Dan dia yang nggak punya disease. Yang punya disease. Berarti ini kan. Ini semua kan. Nah, tapi ngitungnya gimana? Pakai cara apa? Oke, ada yang bisa? Ini pakai yang Bayes theorem tadi.
Oke, intinya di sini dia PA 1 given yang B1. Nah, rumusnya harus pakai yang base theorem. Gimana nih ngerjainnya? Berarti harus pakai yang ini. Atau bisa juga pakai yang ini. Atau probability rule. Oke, gue kerjain aja. Kali ini kayaknya agak sedikit ribet juga. Jadi PA1 given B1 di sini, ini bisa kita jabarin jadi PA1 irisan dari B1 dibagi dengan P yang B1 kan, di sini. Nah, ini PA1 irisan B1, ini kita udah dapat kan, ya PA1 tinggal yang 0,08, yang PB1 tinggal 0,8 ini. Berarti jadinya 0,08 dikali dengan 0,8. Ini kan. Dibagi dengan PB1. Nah, tapi PB1 ini kita nggak bisa langsung ngerjain pakai yang rumus yang atas ini. Karena B1 ini dibagi dua kan. B1 positif yang dia terkena disease, dan positif yang dia nggak terkena disease. Jadi makanya yang B1 di bawahnya, ini harus kita jabarin lagi. Jadi dibagi, gue lupa juga. Tadi gimana sih? Yang base theorem-nya? A irisan B ya. Nah, ini berarti yang PB1-nya kita bisa ambil PB1 irisan dengan A1 ditambah PB1 juga irisan dengan A2. Karena ada dua kan B1-nya. Jadi kita harus ambil B1 irisan A1 dan B1 dengan irisan A2. Maka dari ini kita bisa ambil ini namanya B1 doang. Probability dari yang B1 doang. Ini kalau dijabarin berarti 0,08 dikali 0,8 dibagi PB1 irisan A1. B1 irisan A1 ini kan. Ini berarti sama atasnya. 0,08 dikali 0,8 ditambah berarti B1 sama irisan A2 ini berarti ini kan 0,2 sama 0,92 ini. Ditambah perkalian dari 0,2 dikali 0,92. Nah, ini nanti baru dapat A1 given B1-nya. Biasanya ya titik-titik lah ya. Kalian bisa cari sendiri. Ada yang bingung nggak sampai sini? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Karena ini udah jam 1 juga. Jadi ini yang terakhir counting rules. Jadi ini kita bagi tiga, ada factorial, nanti ada combination sama ada permutation. Nah, ini nanti kalau faktorial di sini, ini basicnya banget. Ada n faktorial, tanda seru ini bagiannya faktorial. Itu berarti sama dengan n dikali n-1 kali n-2 kali n-3 dan seterusnya.
Jadi kalau misalkan di sini 9 faktorial, maka ini kita bisa ambilkan 9 dikali 9 min 1 dikali 9 min 2 dan seterusnya. Berarti nanti ini ujungnya jadi kayak nih. 9 min 1 kan 8, 9 min 2 7 dikali seterusnya sampai 1. Hasilnya 362.880. Nah, di sini ada kondisi tertentu di mana kalau 0 faktorial itu hasilnya harusnya sama dengan 1. Karena di sini kalau misal 0 faktorial berarti ujungnya bakal tetap sama dengan ini 1. Ini hati-hati ya nanti. Karena ada beberapa soal yang agak jebakan gitu. 0 faktorial, ntar kalau kalian bikinnya 0 faktorial sama dengan 0. Berarti ntar kalian bisa, jawabannya bisa salah gitu. Dan salahnya bisa total. Nah, next ini combination. Jadi ini simbolnya pakai C. Ini intinya kalau mau menentukan suatu objek, nanti objek yang, jadi dari suatu N, kita ambil suatu objek yang namanya X. Nah, X ini kalau di dalam soal, kalau dia mau pakai combination, X-nya itu dia doesn't matter. Jadi di soal itu contohnya, misalkan dalam suatu perlombaan, dari 10 orang, 3 orang itu masih lemah, misalkan. Berarti dia masuk yang combination, yang dia itu doesn't matter. Berarti dia masuk combination yang doesn't matter. Jadi nanti kalau rumusnya 10, C faktorialnya tadi misalkan 3 ya. Jadi di sini 10 faktorial dibagi 10 min 3 faktorial dikali X-nya 3. 3 faktorial. Ini kalau dijebarin, berarti kan 10 kali 9 kali 8 kali 7 dan seterusnya. Ini kita anggap 7 faktorial. Dibagi 10 min 3 kan 7 faktorial kan. Dikali 3 faktorial. Ini kita bisa langsung coret. Berarti tinggal 10 kali 9 kali 8 dibagi 3 kali 2 kan. Kita bisa coret-coret nih. 3. Ini berarti jadi 4 kan. 10 kali 3 kali 4 berapa? 12 plus 20 ya. Ini kalau misalnya mau cara cepatnya. Ini kalian nggak perlu ngitung 7 kali 6 kali seterusnya. Ini kalian cuma perlu 7 faktorial terus coret. Ini cara gampangnya nanti. Nah, kalau permutation itu X-nya itu meter. Jadi kalau dari perlombaan tadi, misalkan dari 10 orang, 7-nya itu dia jago. Jadi 7-nya meter. Jadi 10 P7. Berarti tinggal 10 faktorial dibagi 10 min 7 faktorial kan. Berarti ya ini 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Dibagi 3 faktorial. Berarti ini terusin sampai 6, 5, 4, 3. Ini kan. 3 faktorial. Ini baru coret. Ntar hasilnya jadi perkalian dari semua ini. Nah, contoh lebih realnya, ini kayak gini. Misalkan ada suatu coach, dia ngerekrut 3 orang tambahan, biar timnya itu punya backup. Kalau misalnya ada terjadi injury itu kecelakaan. Nah, misal total timnya itu 12. How many ways? Coach-nya itu select 9 players from the 12 player roster ini. Nah, kalau combination, maka ordernya itu kalau misal playernya itu nggak important. Jadi misal pemainnya itu masih cupu gitu. Ya, berarti misalkan 9 playernya yang masuk combination. Jadi kalau misal playernya itu not important, maka dia masuk ke combination. Tapi kalau di sini playernya itu important, maka dia masuk permutation. Jadi hati-hati ya. Beda combination sama permutation ini cuma apakah dia penting atau enggak. Itu harus dibedain. Karena nanti beda rumus dan beda cara gitu.
Nah, ini nanti di selanjutnya sebenarnya kombinasi soalnya nanti bakal sedikit lebih gampang daripada yang intro probability nanti. Karena intro probability ini soal-soalnya bakal agak ribet gitu. Ini contohnya. Ini ada soal, terus kalian disuruh buat tree diagramnya. Berarti yang tadi pohon probability-nya itu disuruh buat, terus baru disuruh ngitung probability-nya ini masing-masing. Nah, ini mirip kayak yang tadi, cuma agak sedikit beda. Jadi ini contoh soalnya. Di sini kan ada konsumennya. Di sini dia beli barang pakai 2 metode, online dan offline. Dia ada barang, goods, ada online, ada offline kan. Online, ada offline. Nah, dari sini hasil surveinya mengindikasikan kalau probability dari seseorang yang membeli barang online shopping itu adalah 0,15. Berarti online-nya di sini 0,15 kan. Berarti sisanya adalah 0,85 kan. Nah, terus ada lagi informasi, kalau misal orang tersebut beli online shopping, probability-nya orang tersebut puas atau satisfied adalah 0,8. Berarti kalau misal online, misal dia satisfied, berarti dia 0,8 kan. 0,8. Berarti lawannya satisfied, jadi not satisfied kan. Berarti sisanya 0,2. Nah, lagi kalau misal offline, probability-nya itu dibagi lagi, satisfy, dan yang nanti berarti satunya not satisfy. Berarti yang satisfy jadi 0,9. Bagi lagi, satisfy dia 0,9. Sisanya yang not, itu berarti tinggal 0,1 kan. Nah, berarti ini kalian udah buat yang A. Yang A tadi kan tutup kurungan. Klik mana? 0, berapa tadi? 1 ya. Nah, berarti ini kalau kalian jawab yang A adalah water diagram, berarti kalian tinggal bikin yang tadi. Nah, sekarang kalian disuruh bikin berapa probability seseorang dia membeli barang melalui online shopping dan dia itu satisfy terhadap servisnya. Berarti kalau di sini kan online shopping, misalkan kita simbolin A ya. Ini A1 berarti. Ini A2 yang offline. Satisfy dia B1. Not satisfy dia B2. Ini juga sama. B1 dan B2. Nah, yang tadi dia berarti online kan. Dan dia satisfy. Berarti di sini dia adalah A1. Dan yang satisfy berarti dia B1 kan tadi. Nah, ini berarti kalau kalian tinggal ngitung probability-nya, maka ya udah tinggal B kan berarti. Berarti kalau dia N, ya ada probability antara A1, N, B1. Nah, ini pakai multiplication rule. Jadi tinggal PA1 given B1 dikali, yang dibagi ya, tadi yang salah dibagi, dikali A1. Berarti jadi PA1 given B1. Dan di sini ya, ada angkanya salah. PA1
Berapa sih tadi? PA1 ya dong. sorry. A1 given B1 berarti 0,15 ya tadi. Ini kan A1 given B1 0,15 sama 0,8 ini. Jadi kita ngitung yang ini kan. Align dan yang satisfy. 0,15 sama 0,8 ini. Berarti udah tinggal kita kaliin. 0,15 dikali 0,8. Berapa nih? Berapa sih? Gue lupa. 15 kali 8 berapa? 12 ya? 1,2. Nah, ini buat yang B. Sorry, ini B1. Kok A1 sih? Ini B1 ya? Jadi A1 given B1, kalau di multiplication rule, karena ini independen, maka ntar A1 kali given B1 kan, ntar sama dengan PA. Rumus yang cepat yang tadi. Yang PA tadi, dia 0,15. Yang PB1 berarti dia 0,8. Berarti tinggal dikaliin aja. Oke. Ini kalau misalnya ada yang mau nanya, di akhir aja. Lanjut yang C. Yang C kan di sini someone satisfied. Terus kalian ditanya probability person tersebut. Ini kayaknya kepotong deh. Good, true. Nah nih. Dia probability person tersebut dia pakai online shopping. Jadi kalau dia satisfied dan dia pakai online shopping. Maka kalau dia satisfied berarti dia B1 kan. Kalau dia online shopping berarti dia A1. Maka kalau kita pakai yang tadi, yang C di sini, pakai online. Maka ini tinggal pakai yang given. A1, given yang B1. Nah, ini pakai yang Bayes theorem sekarang. Ini kan A1 given B1 berarti tadi rumusnya kan PA1 irisan dengan B1 dibagi dengan PB1 kan. Rumusnya ini. Nah, ini tapi harus kita jabarin lagi. Yang PB1-nya karena PB1-nya ada 2 gitu. Berarti ini jadi PB1-nya di PB1 irisan A1 ditambah dengan PB2 irisan A2. Kok PB2? PB1. Karena yang menghitung yang 1 doang. Jadi dia 2 jadi 1 sekarang. Ini persis banget kayak yang rumus yang tadi di awal, yang Bayes theorem. Jadi kalau mau ngitung yang bawah ini PB1 kan di sini ada 2. PB1 kan dia punya yang online dan yang punya yang offline. Maka kita harus hitung dua-duanya. Kalau hitung dua-duanya berarti kita harus tambahin irisan antara A1 dan B1 dan irisan antara A2 dan B1. Ini juga harus dihitung berarti. Nah, jadi kalau udah kayak gini, ini tinggal kita angkain aja. A1 irisan B1 adalah apa ya? A1 irisan B1 ini kan. Tapi harus ada irisannya. Berarti oh ini A1 irisan B1 kan udah dijawab yang B kan. Ini berarti 1,2. Kok bodoh sih? Ini 0,12 ya harusnya. 0,12 ya.
Nah, yang bawah berarti 0,12 di 1 irisan A1. Ini tetap ya. Tetap 0,12 ditambah B1 irisan A2. Nah, B1 irisan A2-nya berarti harus kita kaliin antara ini 0,85 dikali 0,9. Maka hasilnya jadi berapa sih hitung? 0,9. Berapa ini? Ya, ini intinya hasilnya jadi 0,12 dibagi penjumlahan penyebutnya ini. Samping. Hasilnya kalian bisa hitung sendiri. Nah, sampai sini ada yang mau nanya? Ya, kenapa tadi Audrey? Kayaknya gue nggak ingat deh. Udah, ada yang mau nanya? Oke, kalau nggak ada lanjut ya. Ini udah gue jawab. Tapi ini banyak banget anjir, kalau nggak salah. Ya. Ini kalian bisa lihat sendiri ya, udah ada jawabannya kok. Itu dari temen gue yang tahun lalu. Jadi jawabannya udah gue kopas juga ke PPT. Ntar bisa kalian lihat di draft ya. Udah? Ada yang bingung juga nggak? Apapun itu tanya soal PR-nya kayak atau apa? Oke, kalau nggak ada, ini ntar bakal sesi selanjutnya itu bakal bahas yang soal-soal khusus yang binomial sama probability, sama ngebahas soal yang PR kalian kemarin. Jadi ntar tolong dikerjain ya dan dikumpulin sesuai deadline-nya. Deadline-nya kalau nggak salah tanggal berapa itu? Selasa malam. Pokoknya sebelum ASIS saja. Oke, gue tutup dulu. Thank you semua udah datang dan selamat siang. Thank you, Kak. Thank you, Kak.